Kobaran api membakar sebuah kandang ternak di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 55.000 ekor ayam yang berada di dalam kandang hangus terbakar dan tak bersisa. Kebakaran terjadi diduga disebabkan ledakan mesin diesel hingga menyambar kandang. Besarnya kobaran api membuat seluruh bagian kandang ludes terbakar. Pemadaman dilakukan dengan mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam milik Damkar Kabupaten Bojonegoro. Akibat peristiwa ini, kerugian peternak diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran ini kini ditangani Kepolisian Sektor Kasiman, Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kobaran api melalap habis satu rumah berlantai 2 di permukiman padat Gang Musola, Joglo, Kembangan, Jakarta. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar rumah. Kebakaran diduga berawal dari korsleting listrik di salah satu ruangan lantai 2. 14 mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan untuk memadamkan api. Kronologis awal info dari warga terjadi penyalaan di atas. Untuk dugaan sementara dalam penyidikan kita belum tahu sumber api dari mana dalam proses penyidikan. Jadi api dari awal langsung membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Portal di Medan Labuhan, Kota Medan diwarnai ricuh. Tujuh janin bayi ditemukan meninggal di dalam kotak makan di kamar kos di Bringkanaya, Makassar. Harga cabai rawit terus merangkak naik tembus 100.000 per kilogram. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Syafa Atisuryo dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Ya pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Jakarta. Sebuah menara stasiun pemancar jaringan alat telekomunikasi di Kramat Jati, Jakarta Timur terbakar. Titik api di ketinggian membuat proses pemadaman sempat mengalami kendala. Kobaran api yang menghanguskan bagian belakang PT PCI Elektronik Internasional Batam terjadi pada Selasa malam. Suara ledakan juga terjadi berulang kali. Kebakaran kian diperparah dengan banyaknya material elektronik yang mudah terbakar. PT PCI Elektronik merupakan perusahaan asing yang memproduksi elektronik, otomotif, dan peralatan medis. Jadi banyak bang yang keluar awalnya, langsung kayak beramburan gitu aja. Kurang tahu sih cuma gara-gara apa. Tapi tadi ada yang bilang korsleting listrik ada gitu soal, ada yang bilang juga ini juga ada. Karyawannya bang, sepengetahuan abang? Kurang 2.000 lebih ya. 2.000 lebih. 400 atau 1.700 paling maksimal. Oke. Petugas masih melakukan pendinginan bara api dan melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sebuah menara stasiun pemancar jaringan telekomunikasi yang berada di permukiman warga di Kramat Jati, Jakarta Timur malam tadi terbakar. Lokasi menara yang terbakar berada di permukiman warga di Gang Sairi, Kramat Jati. Menurut warga, sebelum menara terbakar sempat terdengar suara letusan hingga menimbulkan kobaran api. Pertama ada kayak ledakan kecil, terus
meledak terus nyamber ke atas. Seperti itu. Itu di bagian atas banget? Tengah ya, di awal ya. Di awal tengah. Oh, awalnya dari tengah. Tengah. Merambat terus nyamber ke atas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dengan terlebih dahulu mematikan sistem jaringan listrik. Titik api yang berada di ketinggian membuat proses pemadaman sedikit alami kendala. Api berhasil padam selama 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pembongkaran portal di Jalan Pancing 1, Simpang Martubung, Kelurahan Besar Medan, Labuhan, Kota Medan diwarnai kericuhan. Terjadi tarik-menarik dan saling dorong antara warga dengan petugas Satpol PP Kota Medan. Warga Kelurahan Besar Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara menolak saat portal yang sudah dipasang warga lebih kurang 2 tahun dibongkar oleh petugas Satpol PP. Warga memasang portal secara swadaya agar truk pengangkut peti kemas yang melebihi tonase tak dapat masuk ke kawasan Martubung. Sebelum dipasang portal, banyak truk pengangkut peti kemas yang melebihi tonase masuk ke kawasan Martubung yang meresahkan warga karena jalan berdebu membuat rumah mereka retak-retak dan juga sering terjadi kecelakaan yang menimpa pemotor karena terlindas truk. Kasat Satpol PP Kota Medan menyatakan dibongkarnya portal di Jalan Platina 1 Simpang Martubung karena pemasangan portal tersebut tak berizin. Kita tidak menginginkan ada portal liar. Artinya kalau memang portal yang berizin kita juga tidak akan lakukan seperti itu. Jadi kita menertibkan portal liar ya, yang tidak berizin. Intinya di situ, Pak. Warga Martubung resah dengan dibongkarnya portal ini. Dengan adanya portal, rumah kami warga nggak dibedai abu. Dengan adanya portal, kontainer nggak lalu lalang, kami nggak ada cakap dengan atrado. Kami nyebrang dengan keadaan nyaman. Kami memperjuangkan ini untuk anak cucu kami ke depannya, Pak. Biar kenyamanan ini dirasakan anak cucu kami ke depan. Warga akan melakukan penjagaan di Simpang Martubung dan tetap akan menghalangi bila ada truk pengangkut peti kemas yang melebihi tonase. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Tebing setinggi 20 meter di Kecamatan Banyu Biru, Semarang, Jawa Tengah longsor dan menutup akses jalan. Akibat longsor, ratusan warga desa terisolir. Astagfirullah. Warga desa Wirogomo, Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah histeris ketakutan saat melihat tebing longsor. Longsor menghanyutkan sejumlah material tanah hingga pohon. Longsor terjadi menutup akses jalan antar desa. Untuk dapat melintas, warga terpaksa menembus lokasi longsoran yang menutup jalan. Di titik longsor lain, warga dibantu personel TNI bergotong royong mengevakuasi longsoran yang menutup jalan desa. Akses seperti ini, Pak? Akses ini sangat banyak aktivitas warga tertutup karena di sini aktivitasnya di luar dusun maupun desa Wirogomo mencari nafkah untuk warga. Ini sekitar 40 kakak sampai 50 kakak. Hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Banyu Biru, Semarang mengakibatkan 7 titik di desa Wirogomo longsor. Lokasi terparah berada di Dusun Tlumpak, Banyu Biru. Warga berharap pemerintah setempat mengirim bantuan alat berat untuk mengevakuasi longsoran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wisatawan asal Surabaya meninggal dunia setelah terjatuh dari air terjun setinggi 150 meter di Pasuruan, Jawa Timur. Korban diduga terpeleset saat mandi bersama rekan-rekannya. Evakuasi seorang wisatawan meninggal dunia dilakukan personel gabungan di wisata air terjun di Kebo Glundung, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Korban diketahui berkemah di lereng Gunung Welirang bersama 4 rekan-rekannya. Saat mandi dan bersuah foto dari ketinggian, korban terpleset dan terjatuh hingga ke dasar air terjun. Medan yang sulit membuat proses evakuasi berlangsung lama, melibatkan relawan dan petugas. Dalam proses evakuasi ada kesulitan terkait dengan medan yang sangat sulit, dikarenakan lokasi tersebut hampir tidak disentuh oleh pengunjung. Kronologinya, korban tersebut mandi pada saat pagi hari, dan salah satu dari mereka
foto-foto di bibir. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Gempol dan langsung diserahkan ke keluarga. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok geng motor di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat digerebek saat mereka live streaming sambil membawa senjata tajam. Seluruh anggota geng motor langsung ditangkap polisi untuk diproses. Pengen hiburan tapi banyak penyisiran. Kelompok geng motor Langleng di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat disergap polisi saat sedang live streaming. Saat siaran langsung pada salah satu media sosial, anggota geng konvoy sambil membawa senjata tajam. Tujuan geng motor konvoy adalah menantang kelompok lain untuk tawuran. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap 27 tersangka dari geng motor lainnya selama operasi Libas Lodaya 2022. Selain menangkap total 60 tersangka, polisi juga menyita berbagai jenis senjata tajam. Yaitu sampai dengan hari ini ada 3 kelompok yang memang dengan sadar dan insaf mendeklarasikan kebubaran. Artinya dari kegiatan yang dilaksanakan kita juga memberikan sebuah pesan bahwasanya kegiatan-kegiatan geng motor dimaksud cukup meresahkan dan akhirnya mereka menyadari itu dan sebagian diantaranya membubarkan diri. Seluruh tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Dusun Manggisari, Malang, Jawa Timur digegerkan dengan tewasnya seorang nenek di rumah. Diduga ia merupakan korban pembunuhan karena terdapat luka senjata tajam di tubuh. Seorang nenek ditemukan meninggal di rumahnya dengan luka parah pada bagian kepala. Warga mengetahui setelah cucu nenek minta tolong dengan luka sabetan senjata tajam di leher dan perut hingga harus dibawa ke rumah sakit. Warga melaporkan peristiwa ini ke Polsek setempat. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi membawa jenazah nenek ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar untuk diotopsi. Polisi juga membawa senjata tajam dan kayu sebagai barang bukti. Tolong atau bagaimana? Ya minta tolong, setelah tahu saya hanya begini minta tolong. Minta tolong karena luka-luka ya Pak ya? Iya, luka-luka. Tahu saya di lehernya ini bengkak, saya minta tolong pada saya langsung pergi minta tolong pada orang lain. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengetahui motif pembunuhan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pria Parubaya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tega memperkosa anak kandungnya yang berusia 16 tahun hingga hamil. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.